sebagai murabbi, sebagai pengasuh pondok pesantren ini, ingin menggunakan kesempatan halal bihalal ini untuk sekaligus, kecuali ingin menjelaskan sedikit apa peranan pondok pesantren pada umumnya, dan ajaran-ajaran serta sasaran yang ingin dicapainya, dan sekaligus pula malam ini sebagai pembukaan pengajian-pengajian yang diadakan di pondok ini, Pondok As-Siddiqi Putra. Lima 50 tahun yang lalu, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, guru besar saya dan ulama yang diakui sebagai bapak umat Islam Indonesia, beliau menulis suatu amanat, satu pesan yang bunyi lengkapnya begini: Faya ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah ahlal mazahibil arba'ah. Wahai seluruh ulama-ulama dan para terkemuka yang takwa dari ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti 4 mazhab. Antum qad akhaltumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablah bittisalis sanadi ilaikum. Kamu kiai-kiai, ulama-ulama telah memperoleh ilmu-ilmu agama dari ulama-ulama sebelummu, sedang ulama-ulama sebelummu juga memperoleh ilmu itu dari ulama-ulama pendahulunya. Begitu berangkai berturut-turut dengan mata rantai yang bersambung. Wa tanzuruna amman ta'khuzuna dinakum, dan kamu meneliti, melihat, menyelidiki dari siapa kamu menerima agamamu itu. Fa antum khazanatuha wa abwabuha, maka sebenarnya kamulah, hei kiai-kiai, ulama-ulama, merupakan perbendaharaan, merupakan gudang simpanan ilmu-ilmu agama, dan sekaligus kamu ulama-ulama pondok pesantren adalah pintunya ilmu-ilmu agama. Wala tuqtal buyut illa min abwabiha. Rumah itu tidak boleh dimasuki kecuali lewat pintunya. Faman ataha min ghairi abwabiha summiya sariqan. Siapa yang masuk rumah
tidak melalui pintunya, itu disebut maling. La tadku 'ala ad-dini ila idza waliyahu ahluh. Jangan kamu tangisi, jangan kamu ratapi agama ini selama ditangani oleh orang yang memang ahli. Wadku 'ala ad-dini idza waliyahu ghairu ahli. Tapi tangisilah, ratapilah agama Islam ini kalau sudah dipegang, kalau sudah ditangani oleh orang yang tidak ngerti agama, yang bukan ahlinya. Walaqad shadaqa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh tepat ucapan daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Beliau mengatakan, yahdimul Islam jidalul munafiqi bil kitab. Akan menghancurkan agama Islam ini perdebatan orang yang munafik dengan menggunakan dalil Quran. Saya ulangi, yahdimul Islam jidalul munafiqi bil kitab. Akan menghancurkan Islam ini perdebatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kecintaan, tidak mempunyai ketaatan terhadap agama, alias munafik. Orang-orang munafik bicara soal agama, malahan tidak tanggung-tanggung dia menggunakan dalil Alkitab, Quran. Para hadirin sekalian yang saya hormati, memang agama dengan ilmunya ini tidak sembarangan. Jangankan ilmu agama, ngaji Quran saja nggak cukup dari buku, nggak cukup dari tuntunan buku, harus ada gurunya. Caranya membaca Shod, Allah, Ain, itu tidak cukup lewat buku, tidak cukup. Karena itu dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah asar, ini khilaf, inna hadzal din, inna hadzal ilma din, bahwa ilmu ini adalah menyangkut agama. Fawzuru, maka lihatlah, selidikilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu menerima agamamu ini. Siapa itu guru yang befuh, yang ahli, yang memang mempunyai ilmu, yang ittisal, artinya yang bersambung dari guru ke guru, guru, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru asal guru dalam salah agama, putus hubungannya, putus mata rantainya, la yufaqud, tidak boleh dipercaya. Karena itu di pondok-pondok pesantren
semua kitab yang diajarkan itu kiainya tidak berani mengajar kalau dia tidak dapat ijazah dari gurunya. Ijazah bukan ijazah untuk cari kerja, bukan, lain. Ijazah itu artinya yang dimaksud guru ini terima dari guru sampai kepada pengarang kitab itu. Pengarang kitab itu mengajar kepada muridnya. Kalau dinilai muridnya ini sudah mampu dan menguasai ilmu itu, baru dia diizinkan untuk mengajar. Ya, kamu boleh mengajar. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar hadis Bukhari, hadis Muslim. Ada yang menerima ijazah untuk mengajar kitab Fathul Mu'in, kitab tafsir, dan sebagainya. Ini yang diamanatkan oleh beliau. Jangan putus. Kamu harus tetap memegang peranan sebagai khazanatuha wa abwabuha. Kamu adalah gudangnya ilmu agama yang representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa abwabuha, dan kamulah pintunya. Orang yang belajar agama tidak melalui saluran, tidak melalui jalur-jalur yang bersambung itu, sumia sarihon. Orang ibaratnya orang masuk rumah tidak lewat pintunya, alias maling. Nah, maling-maling ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Akhir-akhir ini, para hadirin, sinyalemen dari Sayyidina Umar ibnul Khattab, peringatan yang diberikan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab itu, rupanya ada gejala-gejala, betul memang benar bahwa pada satu saat Islam ini bukan dihancurkan oleh orang luar, tidak. Kalau musuh dari luar yang anti Islam semakin hebat dia memukul Islam, 1000 kali Islam akan semakin gagah perkasa. Ya, 10 kali dipukul Islam, 10 kali dia bangkit. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah agama Islam. Tetapi Islam bakal hancur terang-terangan atau diam-diam apabila sudah dihancurkan oleh tangan anak-anak Islam sendiri, oleh orang-orang yang mengaku Islam, bicara soal Islam, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Malahan kadang-kadang dia bukan orang Islam yang baik. Dia berpolemik, dia berdebat, dia mengemukakan pendapat-pendapat yang kadang-kadang cukup tajam, padahal hatinya kosong dari kecintaan terhadap Islam. Padahal dia sama sekali tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini yang dimaksud munafik itu. Akan menghancurkan Islam, kata Sayyidina Umar. Debatnya orang munafik dengan menggunakan Quran. Tapi menggunakan Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Tidak memasuki patokan-patokan atau peraturan-peraturan istidlal, mengambil dalil lewat Quran itu. Ini kalau nyaon maaf sambil ngenom kolan kuda ini apa kesehat nih yang kolang saja.
Dimen oneng kalau beda catatan nggak? Pondok pesantren, saya ikut ini waktu itu, yaitu ada seminar pondok pesantren seluruh Indonesia. Di dalam seminar itu, ini tahun berapa ini? Tahun 1965 Juli di Yogyakarta. Saya kebetulan ikut. Di dalam seminar pondok pesantren itu saya mencatat ini, bahwa fungsi tugas pondok pesantren pada umumnya, satu, belajar agama Islam dari sumber yang otentik, yang tadi itu. Kecuali belajar agama Islam, kedua, memahami ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, latar belakang dari ajaran-ajaran itu. Yang ketiga, ada pondok pesantren yang menyediakan fak-fak atau fan-fan ilmu agama secara khusus, memberi kesempatan memperdalam beberapa fak-fak ilmu agama Islam. Ada yang memperdalam ilmu alat, nahwu sorof dan sebagainya. Ada yang memperdalam fikih, ada yang memperdalam tafsir dan sebagainya. Pondok pesantren mempunyai fungsi mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami, mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami. Pondok pesantren mempunyai misi, mempunyai tugas pokok selain tadi, yaitu mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader untuk masa depan. Mendidik kepribadian. Karena itu pondok tidak hanya mengajar saja, tapi segi ibadahnya, segi wiridnya, segi moco yasinnya, segi dibaannya, segi pujian-pujiannya, itu kelihatannya sambil lalu, kelihatannya tidak ada artinya. Dan justru itu yang menimbulkan sfir, menimbulkan suasana keagamaan. Orang yang hidup di bawah dengungan azan setiap 5 waktu, wirid, pujian, bacaan Quran, mau tidak mau anak ini mendapat pengaruh sugesti dari suasana itu. Sampai sekarang ini ada ini pondok yang khusus, yaitu pondok pesantren mana itu, Jawa Barat itu, Suralaya. Di pondok pesantren Suralaya ini khusus nerima pemuda-pemuda yang sudah orang tuanya sudah angkat tangan, tak kelar, kota budu lah karena pinter kebi, sekolahnya lah tinggi kebi, tapi mending ku kelakon ampun tak matur dari mujur. Sal-sal alias mursal, mana yang mendem-mendem, mana yang tukang ganggu gadis, malah istrinya orang diganggu. Mungkin mengkaki ngoden nih kejadian. Kita akabin nih. Narkotik, tukang main, walhasil kota raja ampun tak sanggup orang tua anak kapan. Akhirnya
pondok ini, Suralaya ini menyediakan, ayo bagi sini anak seler-meler itu, kayak di sini. Iya lampai ini kan. Dari Jakarta itu datang anak-anak yang cross boy itu, gomyok. Oh, yang suka ber sini guys ya. Mbak pondok Pak Bedaram lebih jahit. Napa lalu dikasih wejangan? Apa dikasih nasihat? Enggak. Apa dikasih kuliah? Cus itu guru di kuliah. Pemuda-pemuda itu bodoh si mahasiswa. Nggak perlu pidato. Benar mah bijaya. Surabaya. Soroja. Pusopu kan saya burda. Mau parlay heram. Malah sebulan. Jadi biasanya sing bangkong jam 8. Bareng ning pondok kepeksa. Angil parane iki ini. Coba diterek. Serat leon-laon. Cok, kekepi kebon. Nah, mari sembahyang. Dak oleh. Assalamualaikum terus belayu dak. Berit. Dikasih bacaan sampai srengenge metu. Sore mulai sopo sampai srengenge metu. Surah bijak melulu sendiri. Tapi neka pas esrone pokok latihan melulu. Akhirnya oleh telo bulan. Pas sadar nak-anak. Tak oneng keluar dari pondok tak oneng 6 bulan. Beres buat tanda narkotik, tanda ganja, tanda mabuk. Ini sekarang jadi perhatian nih kan. Beda apa ada pondok gitu. Iya memang itu namanya pondok. Bisa pondok di asrama ya itu. Kalau di pondok bukan hanya belajar, tapi justru pengamalan, penghayatan, mengamalaki perintah debu-debu, sembahyang, wirid dan sebagainya. Sebenarnya, gulur ini orang kan tuh nih. Mana pemelerin anak-anak, mentah muntuk dia, mari sepuh saya ngaban. Toleh, tengok ke begala. Mon benda sekeluar ya Allah begala. Nanti dulu sampai metu srengenge. Nekit mon srengenge metu buruk. Ya tawab alaina kalatok letok. Tapi sini kesimerian gini kah? Abangku. Anak-anak dedek di pondok itu memang kalau ini diperhatikan segi agama, pelajarannya dan segi ibadahnya, maka tugas mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader yang akan datang. Ini memang termasuk tugasnya pondok itu. Pondok pesantren harus begitu. Malah nongku-nongku ya. Membeda lowongan pekerjaan upamana nikah menjadi pengasuh pondok pesantren ya cek sangat saya pun cek melamar kula ni kula kedung telanjur kula ni telanjur jadi kiai padahal kula taruh masa jadi kiai sebab orang jadi kiai nukil pondok lalu berat popularitas orang tapi yokum orang jadi kiai ni suruh imame, suruh ini, benteng kapolan, bagus tadi sengakan kacang basah tadi, nongkrong ngabode pikir jalan, ya, pansutu nggak bisa saya, omai surno ni umur sekoda apa, pakai madur seladur, dalam musambian, mau jadi kiai nikah. Bener na ako, so manipasok mo bagan. Naramman ka coba. Sampai kalau oling lece bige, Kiai Hamid, gula tanya, ya apa carane kula niki kepingin ngilangi riak. Riak niku ngelakoni amal kepingin dilem wong. Tok kula niku kadang-kadang kadung dadi kiai nggih. Nggih kudu sembahyang sing temenan ben ditiru ambek santri-santri. Padahal kula niki dereng ikhlas. Kula dereng ikhlas.
Allah Akbar. Nek maca Fatihah sik digawe-gawe. Entah lagunya, entah makhrajnya, itu badai baik-baik. Nah ini kalau kula tanya ke Hamid, ngilangi ngoten niku ya napa carane? Asal aja. Jarno riya gak apa-apa. Sepisan pindho telu petang minggu riya, suwi-suwi bosen kon nang riya. Suci asal riya jan ke Hamid. Sineng kok mak sangkain khosok kita sampai Allah. Ya iso khosok. Tapi mana bejo gedibit tak senek kedan. Mau coba goreng lagar. Nah ini kan pancen ngomong riak nih kak. Tak ikhlas. Mana bejo gede imam dermupundur. Oh ya Allah jadi kan. Macamnya bertepak. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kan. Baru saya langsung. Jangan sesat. Kiai koreng imam apa kurra. Malah pun nama tengok orang kurra. Hah? Enggak NTP. Ini kita angkat Hamid terus karena riya, tak apa-apa. Lakon ya sih. Konek riya sepisan, dino, rong dino, riya telung dino. Suwi-suwi, nek riya terus akhir bosan kan. Bosan riya itu. Maulana Badatabu. Tarkul amal. Khawfar riya. Riya. Orang tidak berbuat amal. Tidak sembahyang sunat. Tidak wiritan. Karena takut riya. Karena takut riya. Jadi tak bajang sunat. Tak ini tak itu. Menitanya apa kamu kok tidak sembahyang. Takut riya saya. Loh, meninggalkan amal karena takut riya, itu riya. Ya itu tepat itu riya songguan itu. Ya Allah, terus tak bisa kepak nih. Tak ngelakone karena takut riya, kok tak riya. Loh, tapi mundang amal pas riya terus-terusan syirik gitu. Syirik khafi. Ini masih beli ya. Maju kebentor. Di tembok. Ini syirik. Kalau sholat amal riya. Syirik khafi. Syirik tersembunyi. Tapi kalau mundur tidak mengerjakan karena takut riya. Keser-keserut. Ya itu riya aja. Terus dia pun tanya mantap. Jadi adalah lakon. Nikah nasihat bagi Hamid nikah. Jadi ini ono uang riya oleh sembahyang riya jarno disi. Apa mana nek dari guru, apa mana dari kiai, dari uang sing digugu ditiru. Jarno masih riya jarno. Suwi-suwi ora bosen kok. Masa aku pengin dinilai, dilem wong terus. Suwi-suwi nek dilem coba ngeten mawon sampean ono uang. Celun tanggapan kokon ngelem sampean. Wah, ngomong sampean macam jempol, sampean hebat, sampean itu sarjana. Terus saben hari undang orang itu. Kira-kira sampean belum kan? Bang tek loh ya. Ya bagus. Wah, ganteng Pak Anu sampean ayu reti nggak ini pinter anu. Terus boleh sejam. Tapi malah bosan kalau mana akhirnya tapi mana orang macam tak tahu yalem macam terus yalem macam biasa nih kan tapi mau yalem terus kan melenek terus sekolah wah nyemak kalau sudah aja ya mak sungguin saya ini orang dekat ya orang dekat ya. Tapi mulai dekat ungkuan pas sampean sesipang raja bibi mbak busen malah sampean terotak ekonomi orang saya ini bagaimana ya caranya keluar yang kira-kira orang tidak tahu. Kenapa Pak? Orang saya kalau keluar ada bapak orang ini begini sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu itu masuk pasar
Masuk pasar, orang pasar itu jauh lebih. Yang beli maupun yang jual, macam semuanya mau salaman di Rasulullah. Sebasar biar salamanan lebih. Apa kurdam katanya? Apa kali apa? Lah. Tujuh. Konsen tuku terase, ayo tetap. Mana jual itu kelapa itu jual daging. Biasa. Oh ini aku tuh duduk ratu aku ini. Aku itu mau biasa. Kau salaman itu langgar kemudian di pasar. Nyongkom kepi. Buyar sepi nih pasar nih. Nah ini kalau orang itu kalau dihormat terusan, buset, estan. Masa pak saya apa belum? Ya sampai aku lantai hormat orang itu. Coba sampai dihormat orang terus-terusan, bos. Malah kadang-kadang sangat ingin mendengar kecaman, celaan. Ndak, pendapatku ki apa ono sing ngarani elek apa ya apa. Wonten. Ya apa? Pokoknya dinilai sampai lu ngeten. Malah sering. Panglo orang ini kadang terone ngene ka. Kula punten ta'an, kula oning sekalian kepangki. Dulu Presiden Soekarno. Oneng kula norok. Tak oning gak ermam apa norok. Kula ini deg-degan. Akan mengemukakan pendapat yang kula oneng Bung Karno nanti tidak cocok. Mesti marah. Kula pun ngagak seneka. Pokok bicaranya itu seneka. Pas jangan Bung Karno. Pak Yai, sampai jangan bicara begitu. Bicaralah terus terang. Saya jauh lebih menghargai orang yang berani menyatakan kebenaran, menyatakan sesuatu secara terang-terangan di muka saya daripada orang yang menjilat-jilat, yang ingin dilem, ingin dilus-lus. Itu namanya anak-anak. Tapi kalau berani menyatakan, ya asal sopan, asal berdua. Purnya pesan kaki obo. Ampun gue lupa keluar mas. Ini pak. Pesan kaki gue lah. Terang-terangan karena Gestapo di mana kan 60 berapa kaisa gula dapat pelajaran. Jadi pemimpin yang betul-betul pemimpin lebih senang mendengarkan pendapat orang itu secara belak-belakan, baik atau tidak, cocok atau tidak cocok dengan dirinya. Itu pemimpin. Pemimpin cuma toro, iya pak sampean pak kepai. Iya pak paduka Tuhan pak, apa engki Tuhan. Bukan pemimpin itu majikan. Itu pemimpin namanya pemimpin mentalnya mental majikan. Bukan pemimpin rakyat, tapi majikan rakyat. Jadi para hadirin, ya itulah antara lain saya melihat fungsi pondok pesantren. Di samping yang lain-lain juga pondok pesantren katakanlah harus menjadi pengelola dan sentral dakwah. Mau tidak mau, tugas dakwah. Itu pondok pesantren harus bisa memberi bekal kepada anak didiknya. Kamu akan masuk ke masyarakat yang begini. Apa saya kesanggup ini? Kamu harus begini, kamu harus begini. Untuk mendidik dai-dai yang tahu situasi. Selain itu secara umum, pondok pesantren mempunyai fungsi, mempunyai tugas sebagai benteng pertahanan terhadap penetrasi kebudayaan luar yang bertentangan dengan Islam. Benteng pertahanan dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Ini betul-betul diperlihatkan dan dibuktikan oleh pondok-pondok zaman Belanda. Cuma belum ke penjajahan, pondok pesantren itu betul-betul ampuh dan kuat. Tidak kena pengaruh Belanda sama sekali. Tapi di sana
Kiai-kiai nang bodoreng celana haram lagi. Haram. Gundulus haram. Oleh ngablek. Cara bledek. Oh, menjeman kono apa nggak pidato ibu cara Inggris. Aboy syuting di kiai nak. Kalau kita apa man? Mangku bahasa kafir. Ke bahasa kafir kan. Oh, bila nih masya Allah. Orang ada sia tahu le haram dan man tashabbaha biqaumin sinika. Berhadis segini ke fahuwa minhum. Siapa seronero orang lain, dia termasuk golongan situ. Simon Renero kaper, Siben teti kaper nih ginian, demikian. Mulai kesimen, molan sampean, nak anak produk cuman kona, cuman belum aduh ampun. Di orang luar itu kocok, santri gudiken, santri teknik, santri bakia, santri andu. Santri napa sarung, pokok segala penghinaan. Ben pecedaan, kebetulan. Nah kan apa dokumen ini tak pati open, Adeng cepok goreng guys ada biasa, goreng panu napa kawan, ya langganan itu sudah. Cuman konan nikah, juga gimen nih kak sampai anak produk ini punya saya tak bisa nulis Latin ABC dah ngerti itu katanya huruf kaper kan. Masalah kaper ini kak begitu kuat, tapi alhamdulillah di samping segi-segi negatifnya ada segi positifnya. Kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap tanah air hebat. Nah karena produk itu, belum dah penjajah itu, bersihin ampun, petolek korban nge, ongguan itu kan. Pokok nggak jadi belum tepatek, dulu coba sama produk, baik royong, ini hasilnya diakui oleh pemimpin Dawes Dekker, ini orang Indo yang nasionalis, dia mengatakan. Yang berjasa mempertahankan nasionalisme, patriotisme, kecintaan membela tanah air Indonesia, 2. Taman Siswa dan Pondok Pesantren. Aku panak-panak, aduh, alhamdulillah, ini siapa celongkuan. Neka, tapi sumbangannya Pondok Pesantren tidak boleh diabaikan. Di dalam mempertahankan tanah air ini, siapa yang paling maju? Lihat, di antara patriot-patriot, termasuk anak-anak santri yang kemarin dikatakan gudiken. Itu saya ogo kateng. Ngeben apa cuma ngebare. Ogo kateng, sambil nebus satu saya. Alhamdulillah para hadirin. Kita lihat tidak salah betul atau tidak salah seluruhnya, pondok dulu itu mengurung dirinya, tidak membuka pintunya untuk dunia luar, sekalipun ada akibatnya yang tidak positif. Yang penting sekarang Pondok Pesantren punya tugas melakukan transformasi kultural secara total. Ini ketahuan nih gue boleh cuma macet tuh, nah apa gini transformasi secara total letaknya anak mari gini kebon gue termasuk rengkona, tapi gue mencatat ini tugas yang paling pokok bagi Pondok Pesantren sekarang, harus sanggup melakukan transformasi kultural secara total. Wah ini membutuhkan penjelasan sendiri. Ampun para hadirin, gula cuma sekedar nyatet beberapa hal yang perlu. Pas boleh kata-kata ulama, kata ulama itu sekarang ini mengalami macam-macam pengertian. Nah, bodoh sing otak. Apa ulama itu dari ilmu itu ngerti.
Pokoknya saben wong ngerti bengkel ulama. Iya, ulama bengkel. Iya, itu ada surat kapur, majalah apa? Itu apa itu? Bukan ulama apa itu? Itu pengertian konah. Ulama itu sarjana semua ulama. Itu ulama apa itu? Teknik. Itu ulama kesehatan. Itu ulama pertanian. Itu ulama tapai. Cuma ahli kebun tapai, ya ulama tapai. Nih kita dok, ya saiki kok malah macam-macam ini. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas memberikan pengertian yang ketat. Yang namanya ulama warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Yang mewarisi, yang meneruskan tugas Nabi itu ulama. Nah apa? Marisi nopo? Kanjeng Nabi tidak meninggalkan warisan kekayaan, tidak. Yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Warisa aqwalan Nabi, mewarisi debu-debu Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh, ilmu lewat ucapan-ucapan Nabi, itu yang diwarisi oleh ulama. 2. Warisa af'alahu min siyamihi wa qiyamihi wa mujahadatihi, mewarisi perbuatan, amalan Nabi. Apa amalan? Sembayangi, posoni, qiyamul lail, mujahadah. Itu semua harus diwarisi oleh kiai kalau mau mengaku kiai atau ulama. Nomor 3, ini seberat. Wa warisa akhlaquhu min zuhdin wa wara wa khauf wa raja wa sabr wa hilm wa mahabbah wa ma'rifah. Mewarisi akhlak dan batin daripada Nabi. Apa isinya? Mentalnya Nabi, akhlaknya Nabi. Oh, ini sebenarnya wara, taqwallah, raja, sabar, ketabahan, mahabbah, ma'rifah kepada Allah. Oh, ini kata tasawuf nih, tasawuf. Sanggupnya mewarisi itu. Boleh, saya nomor 4. Wa warisa da'watahu wa jihadahu, mewarisi dakwahnya. Nabi itu dai besar, dai agung, berdakwah dengan segala macam caranya. Dan gimana perlu perang, Gusti Kanjeng Nabi ini kecil gemburaki orang sepo sela tak kelar jengking aku ini kan. Kanjeng Nabi itu gesit, pangkas naik kuda di medan perang paling depan. Semangat perjuangan, semangat peperangan, membela kebenaran, itu luar biasa. Ini yang harus diwarisi. Untuk kang tapai benih ulama senikan, siapa cuma tapai yang melulu. Ulama itu harus warasatul anbiya. Itu karena itu ulama ini kebadi macam. Ada ulama yang hanya mewarisi aqwalahu. Dia mengajar ahli hadis, ahli hukum, ahli pelajaran-pelajaran dari Nabi. Ini mewarisi ilmu namanya. Ada yang kiai itu ada, kalau mengajar tidak pinter, tak pakai alim, tapi masya Allah ahli pasar, ahli ibadah, tahajud, tekun. Dia mewarisi af'alahu. Dia paling tidak mewarisi apanya? Perbuatan Nabi, ahli pasar, ahli tahajud, ahli maca Quran, ahli. Ini ilmunya tidak sepira itu. Ada yang begitu. Ada lagi yang mewakili dakwahnya. Ya, dakwah pidato, ada dakwah macam-macam.
Itu namanya mewarisi dakwahnya. Ada yang jadi abri, dia membela kebenaran, dia membela tanah air, dia mewarisi itu, ya, mewarisi segi itunya. Ya. Jadi para hadirin, oleh karena itu pengertian ulama ini jangan menjadi kabur atau dikaburkan. Kemudian tentang pondok, ada yang saya ingin catat di sini sebagai hasil seminar pondok pesantren itu tahun berapa tadi itu? 60 berapa? Hah? 65. Yaitu pondok pesantren itu mempunyai 5 ciri khas. Nah ini. 1. Jiwa keikhlasan, sepi ing pamrih, tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Ini semangat ini yang ditanam di pondok. Terus jiwa ini meliputi suasana kiai dalam mengajar, suasana para santri dalam belajar, lurah pondok, pengurus pondok dalam membantu atau asistensi, segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat. 1. 2. Jiwa kesederhanaan. Kehidupan dalam pondok diliputi suasana kesederhanaan tetapi agung. Sederhana bukan berarti pasif, nerimo, menyerah, tetapi sederhana dalam arti mengandung unsur-unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Ini yang dididik di pondok. Di balik kesederhanaan anak-anak pondok itu terpancar jiwa yang besar, maju terus, pantang mundur. Atau kalau cara dulu rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Napa artinya kita yang bicara Madura tahun yang udah. Cara Madura dalam begini. Pokoknya yang menghalang diterjang, yang melintang ditendang. Oh, napa nih bicara Madura ini kak? Gune kamu, gune. Nah ini kak, semangat pondok dalam kesederhanaannya itu terdidik apapun. Mau cuma bilang nih kau ngakan nanti nyari kaju tibi geluh. Nyari cukup mancing geluh. Oh, paltu jebuk orang. Tedung gue tanya, mancan gula sampean. Plesteran, weluyuran, kadang mabuiler. Sampean mau jadi takut sampean kalau hidup ala kota besar pasti akan apa tuh senikah. Wiler kamar ciut. Berapa kamar ini isinya? 15. Yang situ 13. Oh, tak ada syarat nikah. Nah nikah yang kedua. Ketiga, maka dengan itu jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari itu dengan sendirinya tertanam bagi anak-anak pondok. Nikah boleh pengeding anak pondok nih kami. Mak tahu bahwa anak pondok ini saya ngajak jadi manja kamu. Dok, minta ini minta kasur, minta ini, aduh, tak berat teman pondok. Ya. Kesanggupan menolong diri sendiri, betul. Itu ide, untuk itu ide sabar aja aja. Nyorok yang lain aja. Nabi saya dewe, iku nanu tembel dewe, umban dewe. Nah, semangatlah yang ketiga. Keempat, jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis. Jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis antara para santri.
Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, suasana persatuan dan gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dan segala kesulitan dapat diatasi bersama. Ini kan yang ditanam di pondok-pondok. Ini ciri khas dari pondok. Lalu yang kelima, jiwa bebas. Cuma jiwa bebas kadang telanjur, wah, tengkanang, bodoh tamu isor, ketika bebas tadi kan. Jiwa bebas ini dalam arti yang positif, bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan nasib sendiri, saya mau jadi apa, bebas dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak. Bagi para santri, berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Kebebasan itu bahkan sampai kepada bebas dari pengaruh-pengaruh asing kolonial. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Cuma dalam kebebasan ini memang kadang-kadang ada unsur negatif, yaitu kebebasan yang disalahgunakan. Ini bodoh produk nih, kamu bodoh nak-nak tamu oleh kiriman kepala dicantologi kaman nak-nak bingung. Hasil bebas yang tidak terpimpin itu sampai kadang-kadang bodoh tamu ini kah. Oh, sampai cari apa? Oh, cari oh, mari. Masuk ke WC ya. Ya Allah, ini kok mau cuma lambat sampai sampai WC kunci. Ini nakal nih kenyamanan. Jadi bebas dalam arti terpimpin. Para hadirin, begitulah sedikit saya menyinggung tentang pengertian ulama pondok pesantren dan misinya. Para hadirin, kula kadin toh kelersan akhir-akhir menikah kula rok norok. Mereka punya orang-orang luar malah berdesi kantor datang tanya, menjanakan nak makan wawancara atau interview. Ya apa pandangan kiai? Kula terus terang Pak Haji. Di sini saya menyatakan bahwa kadang-kadang orang itu bersikap a priori, bersikap radikal, bersikap spontan. Itu sebabnya menurut saya ada 3. Bodoh orang radikal malah ekstrem. Itu 1 karena kondisinya orang itu, kondisi. Bagaimana orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kemarin itu jadi pemimpin sekarang jadi terpimpin, dulu berkuasa sekarang tidak berkuasa, anyel tok. Kondisinya sudah sumpek tok. Mencara orang nih orang abam punya utang, tak sebel orang mengamuk ketok ini orang. Ini namanya orang radikal karena kondisinya. Ada itu orang radikal. Ayo kaya, berontak, Allah, sedekah. Sini selidik punya utang orang nikah. Atau kecewa dia. Di dalam perjuangan dia kecewa. Atau gagal, tidak berhasil, atau dia tuh melihat orang yang berkuasa itu sakit hati dia. Apa kok dia yang kuasa? Kenapa tidak saya? Saya berarti sedekah. Mata konten dan drama ke TV, boy. Ini kondisinya pun berlain. Ini kan ngecontoh karan belum sedekah. Kondisinya itu 1. Ada orang radikal, keras, malah jadi ekstrim, bukan karena kondisi. Karena situasi di sekelilingnya. Dia melihat pengangguran. Dia melihat tidak ada demokrasi. Dia melihat tidak ada keadilan. Ini dia sumpah. Apa senekal, karena situasinya membuat matang orang untuk menjadi radikal. Ada faktor-faktor ini dari sekelilingnya. Ya apa ini? Senekala greget tentu ini.
Ini kan namanya radikal karena situasi di sekelilingnya yang dianggap tidak adil. Ada. Pas boleh. Yang ketiga, orang radikal karena ajarannya. Karena ajaran. Ini menurut ajaran saya harus diganyak. Umpamanya nggak PKI. Orang masalah pun kedua mas. Kalau dia menjadi PKI, mesti dia 1 minggu. Kenapa? Karena dia memang diajar menurut ajarannya. Seperti ini, Khomeini ini, Iran, itu Syiah itu bukan karena apanya, ajarannya memang. Ada ajarannya yang keras, tidak boleh kompromi, tidak boleh menyerah, tidak boleh ini itu. Kalau perlu mati. Semakin beda dengan pemuda-pemuda yang dikirim berjibaku, barisan apa itu, kamikaze, apa itu Jepang itu. Kepuro nih, bom, bom kok nih, perahu itu, bom. Sopirnya kan udah masih umur 23 tahun. Dia diberi indoktrinasi, diberi ajaran syahid dan wajib menjalankan perintah imam. Kalau imam yang memerintahkan wajib, kalau tidak kafir. Coba, ini ajaran nih kak. Iman terhadap imam termasuk iman. Jadi pemimpin menurut Syiah nih kan, ini ketaruh na kafir, montak majalan perintah na kafir dia, halal dibunuh. Jadi anak-anak itu setir truk, bodoh gedung kedutaan besar Amerika Serikat BDE Beirut, yang terakhir mau, coba melihat. Ini apa betul ini lejar. Tapi gedung ancornya. Nah ini ajaran, karena ajaran. PKI sekali. Muntah partai aja sampean nggak gini. Kulo tiba di kancane. Bila nih anak-anak